Setelah kemarin masih belum juga ada titik terang mengenai ijazah dari Pak Jokowi, sekarang narasi baru justru muncul nih Tribuners yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini dicetak ulang di Pasar Pramuka di tahun 2012. Jadi problem pertama Jokowi itu adalah tidak punya dokumen. Nah, pemecahan pertamanya harus dibuat untuk memenuhi syarat. Kalau itu tidak dibentuk, nggak memenuhi syarat. Jadi di KPU itu kan harus form. Iya. Kalau nggak punya... Nggak, maksud saya, kalaupun misalnya PDIP tahu bahwa Pak Jokowi tidak punya dokumen, kan dia bisa tolak, bilang, kalau begitu nggak usah Pak Jokowi yang jadi gubernur, kader lain saja. Ada nggak pernah selentingan begitu? Gini, kita kan sudah terkurung dengan hasil kerjanya lembaga survei. Lembaga survei itu bilang sudah 80%. Jadi pada waktu itu sampai orang bilang Jokowi berpasangan dengan sandal saja. Sandal, dia bisa menang. Jadi partai ini ibaratnya sudah di peta konflik. Tutup mata sudah. Jadi kondisi itu yang dilakukan oleh lembaga survei. Sehingga partai harus menerima apapun kenyataan. Ini kan pertentangan antara Ibu Mega sama Pak Taufik. Pak Taufik kan masih ke Foke, Ibu Mega kan ke Jokowi. Jadi Ibu Mega selalu berstandar pada hasil survei. Hasil survei itu menyebabkan Ibu Mega terjebak. Ternyata populer tapi nggak punya ijazah. Ya. Itu yang bikin Pak Taufik kecewa kan. Roy Suryo dapat amunisi baru tentang ijazah palsu. Ini akan menambah cerita baru dan menambah panjang cerita tentang ijazah palsu ini. Tentunya dari pihak Pak Jokowi dengan pengacaranya, pastinya namanya saja pengacara, pembela. Maka apapun itu akan dibela kliennya. Ya, jadi karena dia itu sudah dapat honor dan itu adalah hak sebagai pengacara mendapat honor, dan kewajiban pengacara adalah membela kliennya yang sedang mempunyai masalah hukum. Tentunya kita semuanya tidak mengetahui kepastian yang terjadi. Karena memang saat ini PDI Perjuangan berseteru dengan Pak Jokowi. Kemudian tidak dari dulu PDI Perjuangan atau orang-orang PDI Perjuangan tidak bersuara, tapi saya juga bertanya-tanya. Saat Roy Suryo muncul dari awal dengan Dr. Tifa, Dr. Rismon, semuanya diam. Kemudian saat ini kita tahu ya, di Pasar Pramuka, Beator Suryadi menyampaikan bahwasanya ada cetak ulang tentang ijazah itu, dan kemudian beredar di media juga perseteruan antara pendukung ijazah palsu dan yang meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Tentunya yang mengetahui pastinya adalah Pak Jokowi. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Pak Jokowi itu. Orang-orang lain di sekitarnya mungkin bisa jadi saksi. Tapi saat ini mungkin pendukungnya Pak Jokowi yang meyakini ijazah asli itu akan mempunyai alibi bahwa orang PDI itu mungkin tuduhannya nanti kecewa karena saat ini sedang tidak bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tapi semuanya sekali lagi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan Pak Jokowi itu sendiri. Kemudian Pasar Pramukanya sekarang sudah tidak ada jejaknya ya, karena sudah terbakar ceritanya. Kemudian kalau kita ambil nilai-nilai dari sisi kita kemanusiaan, kemudian manusia ada aturan yang mengikat, yaitu kita dalam beragama. Jika, ini saya bilang jika ya, memang Pak Jokowi dengan tuduhan Beator Suryadi itu terbukti misalnya, berarti Pak Jokowi mengambil hak orang lain. Ya, kemudian Pak Beator Suryadi juga mengatakan bahwa saat itu terkungkung oleh lembaga survei yang bagaimana sudah meyakinkan bahwa tidak ada pilihan lain, bahwa kalau PDI Perjuangan ingin menang maka harus mengusung Pak Jokowi. Tapi kalau kita diambil secara hukum positif yang ada di kita, yaitu KUHP, KUHAP atau apapun itu di negeri kita, yang jelas orang yang berbuat bersama-sama dalam kejahatan maka itu pun harus bertanggung jawab.
Saya tidak menuduh, tapi jika ini memang terjadi cetak ulang kemudian PDI Perjuangan juga tahu, maka PDI Perjuangan pun harus bertanggung jawab. Karena itu sudah gamblang disampaikan oleh Pak Beator Suryadi bahwasanya Pak Taufik Yemas sudah meyakini bahwa atau memberikan referensi selain Jokowi, tapi Ibu Megawati karena mengikuti lembaga survei, karena juga pengen mendapatkan nama partainya, maka mengusung Pak Jokowi itu tidak ada pilihan, dan Pak Taufik Yemas mengikuti kehendak Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu istrinya Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun itu, kita bermedia sosial, silahkan berkomentar. Yang terpenting kita gunakan dengan argumen yang argumentatif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2012 ketika Pak Jokowi maju dalam Pilgub DKI Jakarta, narasi ini pertama kali muncul, salah satunya disampaikan oleh politisi PDIP Beator Suryadi. Nah, Beator ini mengatakan kalau sejumlah nama tim ses Jokowi kala itu diduga mengetahui masalah pemberkasan ijazah dari Pak Jokowi ini. Setelah adanya pengakuan dari Beator ini, muncul satu sosok baru nih Tribuners yang bernama Dr. Zulkifli. Nah, Dr. Zulkifli ini mengaku merupakan teman dan juga kakak kelas dari salah satu tim ses Pak Jokowi yang bernama Denny Iskandar. Nah, Zulkifli ini bilang kalau Denny Iskandar ketika itu mengurus dokumen Pak Jokowi di Pilgub DKI Jakarta, dan sempat heran karena menemukan adanya kejanggalan soal perbedaan foto. Ketika sosok Beator mencuat di media, Dr. Zulkifli ini juga kemudian teringat dengan yang dialaminya bersama dengan Denny Iskandar, Tribuners. Zulkifli kemudian bilang kalau Denny ini sempat bercerita bahwa dirinya sempat merasa heran dengan berkas milik Pak Jokowi karena foto yang ada di berkas dinilai berbeda dengan sosok aslinya. Karena itulah ingatannya kemudian kembali lagi ke recall ke masa 2012 silam, sehingga dia memastikan ingin mengonfirmasi ulang mengenai kejadian yang dialaminya pada saat itu. Tapi kemudian statement mengenai percetakan ulang ijazah dari Pak Jokowi ini juga langsung dibantah ya Tribuners ya oleh kubu dari Pak Jokowi. Kuasa hukum Pak Jokowi Rifai Kusumanegara ini secara tegas membantah mengenai tudingan isu ijazah Pak Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka Jakarta. Rifai ini berpegang teguh terhadap pernyataan dari UGM dan juga Puslap For Mabes Polri yang mana memang sudah disebutkan kalau ijazah dari Pak Jokowi ini asli, identik juga dengan teman-temannya, sehingga informasi yang berkembang saat ini dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga semakin liar, semakin tidak terkendali, sehingga harusnya peran serta kepolisian nih, Polda Metro Jaya, ayo kenapa kok lama sekali begitu ya untuk mengusut persoalan ijazah dari Pak Jokowi, dan bahkan memunculkan narasi-narasi yang semakin tidak bisa dikendalikan.